Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, baik yang di masjid maupun secara online. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Matan Takrib yang membahas tentang ilmu fikih yang ditulis oleh Syekh Abi Syuja rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun-rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan satu rukun saja, sholat kita batal. Ya. Berikutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang sunnah-sunnahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa sunnatuha, sunnah-sunnahnya sholat. Sunnah ini kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak sampai batal sholatnya. Tidak batal sholat. Kalau rukun ditinggalkan. Sunnah-sunnah sholat. Qoblat duhul, sebelum masuk ke dalam sholat, sebelum masuk melaksanakan sholat. Qoblat duhuli, sebelum masuk fiha, di dalam sholat. Syai'ani, ada dua perkara, ada dua hal. Al-adhan, yang pertama adalah adzan. Wal iqamatu, dan iqamah. Dua hal ini sunnah sebelum melaksanakan sholat wajib. Ya. Adapun sholat sunnah tidak perlu adzan dan iqamah. Tapi kalau sholat wajib
adzan dan iqamah sunnah. Terutama adalah di awal waktu di adzan. Bagaimana kalau kita sholat fardu di tengah-tengah, ya tidak di awal waktu, kita baru akan mulai sholat fardu, maka tetap disunahkan adzan. Tetap disunahkan adzan. Ya nggak harus dispek, ya. Nanti aneh jadinya. Jam sholat zuhur jam berapa? Jam 12 kurang lebih. Terus kita belum sholat, selesai kuliah jam 1. Terus kita adzan. Itu menimbulkan ketidaknyamanan. Tapi adzan boleh, adzan silakan. Ya mungkin tanpa mik. Karena kita mau sholat fardu. Setelah adzan dilanjutkan dengan sholat sunnah. Ya, kalau sholat zuhur sunnahnya bisa sampai 4 rakaat. Rakaat yang utama malah 4 rakaat. Setelah sholat sunnah, qobliyah zuhur dilanjutkan dengan. Meskipun kita sholat sendirian, sholat fardu sendirian, tidak ada jamaahnya, kita mau sholat fardu, tidak ada siapapun, kita adzan, tetap sunnah. Ya. Kemudian setelah adzan kita sholat sunnah, qobliyah, sholat iqamah, kemudian sholat fardu. Kita dapat sunnahnya. Jadi tidak mesti di awal waktu adzan itu. Ya. Nah, lafal adzan yang sebagaimana sudah masyhur kita, ya. Jadi lafal adzan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La makin panjang suaranya, makin merdu suaranya, makin dapat keutamaan. Nanti di hari kiamat muadzin itu punya ciri, ya. Dicirikan di hari kiamat itu dibangkitkan para muadzin yang enak didengar, ya, tentunya, ya, bukan adzan yang malah gak enak didengar. Yang suaranya bagus, panjang, merdu, itu nanti di hari kiamat lehernya agak panjang. Ya, itu para muadzin itu bukan panjang seperti jerapah, enggak, ya, kalau agak bagus itu agak panjang. Ya. Itu ciri dia di dunia sering adzan. Apalagi dia adzan 5 waktu, masya Allah. Ya. Nah, kemudian bagi mereka yang mendengarkan adzan disunnahkan untuk menjawab adzan. Jadi wa yusannu liman sami'al adzan ayyaqula mithla ma yaqulul muadzin. Disunnahkan orang yang mendengar adzan untuk mengucapkan semisal yang diucapkan oleh seorang yang adzan. Fa idzan tahal adzanu shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai adzan, maka juga disunnahkan membaca doa. Intinya sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah kita sama-sama hafal. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal ati Muhammadanil wasi, pakai sin, ya, bukan pakai short. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Nah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, barang siapa yang mendengarkan adzan, ya, termasuk yang adzan, selesai adzan kemudian berdoa,
tadi doa yang dibacakan itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Halat ini dimanakan wajib baginya. Ya, artinya dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat sahabat Jabir. Jabir radhiyallahu anhu. Bisa dicek di kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Hadisnya. Kemudian dikecualikan orang yang mendengarkan adzan, ya, dia mengucapkan bacaan yang sama dengan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang mendengarkan juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya dikecualikan adalah bacaan hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah, maka yang mendengarkan tidak membaca hayya 'alas shalah, tapi dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Diulang 2 kali. Kemudian hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Itu yang mendengarkan. Yang ada ya enggak usah, ya. Yang ada nanti repot nanti. Yang mendengarkan. Berdasarkan hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, yang rawi terakhirnya adalah Imam Bukhari. Jadi ada tuntunannya. Di adzan menjawab adzan. Termasuk juga ya iqamah. Disunahkan orang yang mendengarkan iqamah juga mengikuti bacaan ya yang iqamah tadi. Ya iqamah berdiri Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang mendengarkan juga Allahu Akbar. Terus diikuti ya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata la haula wala quwwata. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah itu ya yang mendengarkan disunahkan membaca aqamahallah wa adama. Jadi ketika yang qomat tadi mengucapkan qad qamatis shalah, kita yang mendengar disunahkan menjawab aqamahallah. Semoga Allah tegakkan. Wa adama dan Allah kekal. Jadi qad qamatis shalah, jawabannya adalah aqamahullah wa adamah. Lihat Allahu Akbar dan ilaha diikuti. Kadang-kadang kalau iqamah jadi enggak ya sepertinya enggak diikuti oleh mereka yang mendengar gitu. Iqamah diri aja gitu ya. Kalau Anda diikuti tapi iqamah enggak diikuti, padahal itu sama. Diikuti juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar sama. Hayya 'alas shalah, jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian juga sampai hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Qad qamatis shalah, aqamahullah. Qad qamatis shalah wa adamaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diikuti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adat dan informasi. Kemudian untuk adzan subuh, ya, adzan subuh ada tambahannya yaitu mengucapkan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Maka yang mendengarkan disunahkan untuk menjawab shadaqta wa barakta. Shadaqta wa barakta. Ya, shadaqta engkau benar, wa barakta dan engkau baik, ya, melakukan hal yang baik. Itu jawaban untuk as-salatu
khairum minan naum, khusus di adzan subuh. Baik, kita lanjutkan. Itu adalah dua hal yang disunnahkan sebelum sholat fardu. Kalau sholat sunnah tidak perlu adzan, juga tidak perlu iqamah. Jadi meskipun kita terlambat, ya, bahkan kita di tengah hutan sendirian, tidak ada jamaah, kita ada. Setelah ada sholat sunnah, ya, kemudian iqamah, baru sholat wajib. Kemudian wa ba'da dukhuli, sunnahnya sholat ba'da dukhuli, setelah masuk fiha, di dalam sholat, syai'ani, ada dua sunnah. Ini sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah apa? Nanti ada sunnah hayat. Yang pertama adalah tasyahud awali. Itu tasyahud awal. Tasyahud awal, tahiyat awal itu sunnah. Maka meninggalkan tahiyat awal tidak sampai membatalkan sholat. Tetapi sebelum salam kita disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan demikian. Ya, beliau pernah sholat zuhur, ya, kemudian beliau pada rakaat kedua tidak duduk untuk tahiyat, lanjut terus. Artinya beliau tidak tahiyat awal. Nah, kemudian sebelum beliau salam, beliau sujud dua kali sujudan. Ya, kemudian sujud itu adalah sujud sahwi. Sekiranya batal, Rasulullah SAW juga akan tidak melanjutkan. Nah, kalau tahiyat akhir, tasyahud akhir sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, sunnah. Baik. Kemudian wal kunutu, sunnah di dalam sholat, sunat ab'ad, ini adalah membaca kunut fi subhi, di dalam sholat subuh. Sholat subuh pada rakaat kedua sunnah, disunnahkan untuk membaca kunut sesuai dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi salati subhi fi raka'ati tsaniyah rafa'a yadayhi yad'u biha du'a Allahumma ini fi man hadait ila akhir. Bahwa Rasulullah SAW ketika beliau mengangkat kepala beliau dari ruku di rakaat kedua, ya, i'tidal posisinya, beliau mengangkat tangan dan membaca doa Allahumma hdini fi man hadait. Kalau sebagai imam tentu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait, atau wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ila, kita sudah hafal ya gitu. Kalau sering dibaca hafal, kalau tidak dibaca ya. Nah, kemudian para ulama, ya, menerangkan kepada kita bagaimana kalau tidak hafal doa itu cukup panjang. Maka membaca sholawat di saat kunut itu sudah termasuk kunut, sudah dapat sunnahnya kunut. Nggak hafal bukan mau dipaksain, ya, nggak hafal. Kecuali jadi makmum ya, tapi amin aja. Nih apa sendirian misalkan, apalagi jadi imam, ya, nggak hafal nih, ya. Karena nggak hafal, terus langsung sujud. Ya.
Kalau kita sendirian, kalau kunut sunnah itu nggak hafal, cukup sholawat itu sudah termasuk kunut. Atau membaca bagian doa kunut tidak harus lengkap, itu sudah termasuk kunut. Ini sunnah. Kemudian kunut juga disunahkan wafil witri, dan di dalam sholat witir fitnisfi, yaitu pada pertengahan atani, pertengahan yang kedua, ada pertengahan pertama, pertengahan kedua, min syahri Ramadhan, dari bulan suci Ramadan. Jadi witir pada malam ke 15 sampai ke 30 itu sunnah membaca kunut. Malam ke-16 ya, sampai ke 30 atau ke 29 itu sholat witirnya ya, yang terakhir disunahkan membaca kunut. Nah, ini hadisnya ada ya dari Imam Abu Dawud. Rawinya adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi rawi pertama itu sahabat. Ya, kemudian rawi terakhirnya adalah Imam Abu Dawud. Sunan Abu Dawud dan kitab Sunan Abu Dawud. Itu ya menyebutkan bahwa pada pertengahan akhir bulan Ramadan ya itu beliau kunut. Itu Ubay bin Ka'ab. Dan demikian juga mengamalkan para sahabat dan mereka tidak mengingkarinya. Baik. Dan kita lanjutkan. Wahai atuh, dan sunnah hayatnya sholat khamsata asyara, ada 15 khislatan. Khislatan itu 15 macam, 15 hal. Ada 15 hal yang sunnah dilakukan di dalam sholat. Ini termasuk sunnah hayat yang kalau ditinggalkan itu tidak disyariatkan untuk membaca, untuk sujud sahwi. Kalau yang tadi tasyahud awal lupa. Jadi kalau tasyahud awal kita lupa, sudah rakaat kedua, ya, ini mau tasyahud lupa, udah berdiri, sudah posisi setengah ke atas, ingat belum tasyahud. Kemudian dia duduk atau tasyahud, nah sholatnya batal. Kenapa? Karena dia mau mengerjakan yang sunnah, padahal dia sudah harus mengerjakan yang rukun, yang melanjutkan yang rukun. Posisinya sudah mau berdiri, udah lebih setengah, kemudian dia duduk. Maka jadi imam itu mesti harus paham. Jadi imam, makmum juga gitu ya. Ini imam tandanya lupa ini kayaknya ya. Kemudian di rakaat kedua sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat sholat maghrib 3 rakaat, mau tasyahud awal lupa. Imam berdiri, makmum subhanallah ya. Imam duduk, nah itu batal itu, biar itu sholatnya ya. Maka yang paham ya sudah mufaroh, karena imamnya batal. Jadi udah berdiri terus dia duduk. Beda ketika imamnya lupa, yang dia sudah rakaat ketiga, makmum ke belakang itu tahu ini rakaat ketiga, imamnya kok duduk, mau tasyahud awal, diingatkan subhanallah. Kenapa? Karena dia lupa mengerjakan tasyahud awal, harusnya dia bangkit. Ya, diingatkan makmum, salah dia bangkit. Nah, kalau tidak dipahami, rusak itu bisa sholat. Ya, sholat jamaah bisa batal. Ketika imam batal, makmum mengikuti imam yang batal, ya batal semua.
maka makmum imamnya yang berat tanggung jawab. Berat. Jadi batal menanggung makmumnya itu ya. Kita tidak sembarangan untuk jadi imam. Kalau nggak paham sholat, nggak paham syarat rukunnya, mana rukun, mana sunnah, nggak bisa bedakan. Maka belajar dulu, ya. Belajar dulu mana rukun, mana sunnah. Ini harus bisa dibedakan, harus jelas. Kemudian tentu bacaannya standar, minimal standar. Yang paling baik bacaannya, paling banyak hafalannya, dia yang paling berat jadi imam. Baik, kita lanjutkan. 15 hal tersebut adalah yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratil ihram, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi kalau nggak mengangkat tangan nggak batal. Takbiratul ihram Allah langsung sedekap ini nggak batal. Karena tidak mendapatkan sunnah. Jadi mengangkat tangan se apa ya segini kedua ini Allah, atau kemudian diangkat lagi ke atas sudah bisa. Jadi intinya mengangkat tangan ya Allah dan membaca Allahu Akbar itu rukun. Yang membaca Allahu Akbarnya rukun takbiratul ihram, tapi mengangkat tangannya jadi saya sampaikan, mungkin sebelumnya belum saya sampaikan, bacaan Allahu Akbar itu Allah itu lafal jalalah, lam jalalah. Bacaan aslinya adalah maktobi. Tapi untuk takbiratul ihram itu bisa dipanjangkan sampai 3 kali. Ya, kadang kita untuk menyamakan niat kita, Allahu Akbar itu nyantol niat kita ke takbir tadi. Allahu Akbar belum nyantol, tapi Allah dipanjangkan sedikit. Bahkan bisa sampai 3 kali. Di kitab yang lain bahkan disebutkan sampai 7 kali panjang. Tapi ya 3 kali saja. Ya, ketika Allah Akbar itu diupayakan niatnya ada di dalam situ. Yang kemarin disampaikan usolli, kalau kita sholat zuhur, usolli fardhu zuhri itu minimal. Jadi ada niat sholat, sholat apa? Sholat zuhur itu minimal. Kalau mau dilengkapkan ya di dalam hati tapi usolli fardhu zuhri arba'u raka'atin imaman lillahi ta'ala, jadi imam, makmuman lillahi ta'ala jadi makmum. Nah untuk yang jadi makmum itu harus ada tambahan makmuman lillahi ta'ala. Itu harus ada nempel di dalam Allahu Akbar waktunya itu, meskipun irisannya sedikit. Yang penting ada irisan di situ. Syukur-syukur masuk di dalam semua. Maka bacaannya cukup panjang. Allah. Taruh niatnya di situ. Karena pengertian niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Menyengaja melakukan sesuatu yang dibarengkan dengan perbuatannya. Itu niat. Kemudian kita lanjutkan wa 'inda ruku'i, mengangkat tangan ketika ruku. Ketika ruku mengangkat tangan itu sunnah. Sunnahnya ditinggal apa-apa, tapi kita tidak mendapatkan kesunahan. Ada hadisnya ya. Jadi hadisnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu, qala ra'aytu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi shalat. Farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alhuma hadwa mankibai. Jadi Rasulullah SAW mulai sholat itu dengan takbir. Kemudian
ya oleh takbirnya itu farofa ayataihi hina yukabir. Beliau mengangkat kedua tangan ketika takbir hatta yaj'al huma hadwa kibai, setara dengan kedua bahu beliau. Kemudian wa idza kabbara li ruku'i fa'ala mithlah. Ketika beliau rukuk, ya takbir untuk rukuk juga melakukan hal yang sama. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah fa'ala mithlah. Ketika beliau bangkit dari rukuk untuk i'tidal, baca takbir juga mengangkat kedua tangan. Maka di sini ya wa inda ruku'i wa raf'i. Ya, ketika ruku baca takbir, ketika bangun dari ruku juga membaca takbir, juga mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat kedua tangan baca takbir. Kemudian wa wad'ul yamini 'ala shimali, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sudah takbiratul ihram. Jadi tidak dilepas. Tidak dilepas. Diangkat, kemudian kalau di antara dada dan apa ini perut, ya, dan itu yang kiri, yang kanan, yang atas adalah yang kanan. Yang dibalik, berarti mendapatkan sunnah atau ini. Ya. Kemudian watawajjuh, dan membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, beliau menyampaikan annahu kana idza qama ila salati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifa ila akhir. Rasulullah SAW ketika berdiri sholat, ya, setelah takbiratul ihram, beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini hadis riwayat Imam Muslim, juga ada dari Imam Tirmidzi, ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu disebut sebagai doa iftitah. Kemudian wal isti'adzatu, membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ketika akan membaca suratul Fatihah. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tentu dasarnya adalah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 98, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau membaca Al-Qur'an, ketika engkau membaca Al-Qur'an, maka fasta'id billah, berlindunglah engkau kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Setan itu berusaha menggoda kita dari berbagai cara. Sebelum sholat sudah digoda lah macam-macam. Nanti dulu lah silakan ya, ya. Kita tetap sholat. Di dalam sholat juga tetap digoda. Dan di sholat digoda. Hadirkan kesibukan, ya, macam-macam hadir pikiran. Tadi ingat ini, ingat itu. Ya, kadang-kadang ingatnya ketika sholat. Lupa naruh kunci, sholat dulu. Kita sholat, oh iya di situ kuncinya. Jadi kadang-kadang itu upaya-upaya setan. Sholat untuk mengingat Allah,
tapi jadinya mengingat yang macam-macam. Sudah lupakan dulu, ya. Teorinya begitu, ya. Ya, ini nasihat untuk saya juga kepada kita semua. Membaca isti'adzah sunnah belum baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dan bismillahirrahmanirrahim. Kalau jahar ya kita keraskan. Kemudian wal jahru membaca keras fi maudhihi, yaitu di dalam tempatnya membaca keras. Jadi membaca keras itu di mana saja, yaitu ketika sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh berjamaah bagi imam. Kemudian ada sholat khusuf gerhana bulan, ada sholat istisqa, ada sholat idul fitri, idul adha, itu membacanya keras. Jadi membaca keras itu sunnah. Maka kalau imam tidak membaca keras, ya nggak usah diingetin, ya nggak usah diingetin. Jadi ketika maghrib atau isya, imamnya kok pelan, sudah tidak batal sunnah. Demikian pula wal isra'u fi maudhi'i, membaca pelan di tempatnya, yaitu apa, sholat zuhur, sholat asar, itu bacaannya pelan, tidak perlu dikeraskan. Bagaimana kalau keras? Ya kadang-kadang saking semangatnya gitu ya, jadi imam sholat zuhur, itu sudah baca iftitah dan Bismillahirrahmanirrahim, sholat zuhur, tidak sampai batal. Subhanallah, subhanallah belakang gitu ya. Itu tidak sampai batal karena tidak rukun. Itu sunnah. Ya. Dan hal seperti ini itu harus kita sebagai seorang muslim melaksanakan sholat itu mesti harus kita ketahui. Kemudian buat takminu membaca amin. Sudah insyaallah. Buat takminu membaca amin, insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kitab Matul Takrir untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu biasa limpahkan keselamatan, kesehatan pada kita semuanya, melimpahkan rezeki yang halal dan berkah berikan kita yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Kemudian mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, diampuni dosa-dosa kita, diselamatkan kita dari api neraka, dan masukkan kita ke dalam surganya dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Amin.